Yakinlah, terkadang kesedihan kemarin akan menjadi kebahagiaan untuk hari ini. Jika kita bangkit dari keterpurukan, jangan pernah menyesali masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi belajarlah dari masa lalu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Aku senang masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Amin. Oke, share lagi aktivitas aku di rumah kontrakan minimalis sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak yang masih bayi dan balita. Dan juga tinggalnya di Duri, Riau ya. Seperti biasa, aktivitas aku diawalin di subuh hari. Ini tuh aku mau aktivitas di dapur kontrakan minimalis dulu. Dan di sini tadi udah aku spill apa aja yang mau aku masak. Di sini ada ikan lele. Untuk ikan lele ini mau aku tumis cabai hijau. Maksudnya di balado ya teman-teman. Di sini untuk cabai hijaunya sudah aku chopper dan ini ternyata choppernya itu terlalu halus. Padahal niat hati itu mau agak kasaran aja untuk si cabenya gitu. Dan untuk tomatnya aku cuman potong-potongin gitu aja ya. Dan di tungku sebelahnya di sini aku sambil masak sayur. Oke, untuk sayur itu aku pakai sayur bayam ya. Itu aku rebus, cuman pakai bawang putih, bawang merah yang diiris-iris aja. Untuk menu selanjutnya ada mie sagu. Mie sagu itu yang kemarin aku cerita di video sebelumnya, itu dikasih teman suami gratis. Alhamdulillah, untuk mie sagunya itu khas dari Kabupaten Bengkalis yang ada di Duri Riau sini ya. Dan di sini aku lanjut lagi mau ungkep si tahu. Ini tahunya aku ungkep mau aku goreng nantinya. Alhamdulillah 4 menu simpel yang tentunya tetap nikmat ya dimakan oleh keluarga aku. Ini udah mau selesai. Untuk budget dari 4 menu simpel aku kali ini, yuk kita hitung dulu ya. Untuk ikan lele 20.000, tahu 1.000, mie sagu itu gratis ya. Sayur bayam 2.000, bumbu 5.000, telur 2.000. Totalnya semua 30.000 ya untuk 4 menu masakan aku kali ini. Alhamdulillah ini tuh bisa sampai ke siang hari. Untuk ikannya itu sampai ke malam. Kalau untuk tahu, mie sagu, sayur bayam itu cuman sampai siang hari aja ya. Oke, di sini lanjut. Untuk mie sagu ini tuh rasanya kenyal-kenyal gitu. Ini udah kedua kalinya aku masak. Dan ini tuh persis seperti kita makan mie tiaw ya. Jadi kalau misalnya mie tiaw itu kan dia putih ya, untuk teksturnya itu juga kayak kenyal-kenyal gitu, tapi ini dia teksturnya kenyal tapi mie-nya itu panjang gitu. Oke, di sini aku lanjut goreng-goreng tahu. Sambil aku goreng tahu, sambil aku mau cuci piring. Karena di sini aku mau cepet, jadi cucian piring ini pun nggak terlalu banyak. Tapi walaupun nggak terlalu banyak, menurut aku udah penuh aja sinknya. Jadi biar langsung aku cuciin aja untuk sinknya. Biar supaya bersih ya, kalau misalnya dapur udah nggak ada piring, sink bersih itu nampak terlihat rapi aja dan juga tidak sumpek gitu. Walaupun terkadang aku cuci piring itu kayak rada males. Karena apa? Karena tangki air atau toren yang ada di belakang rumah itu tuh rusak kayak pecah gitu. Jadi asal setiap ngisi air itu tuh airnya ngeluber. Makanya kalau misalnya pas lagi ngecok air, insya Allah airnya bisa kebuka ya dari kerannya. Tapi nggak mungkin ya satu harian terus-terus airnya itu dicok. Jadi ya udah aku ngecok air itu pas saat nyuci baju aja. Karena kalau nyuci pakaian itu kan airnya langsung ngalir ke mesin cuci ya. Jadi bisa kita sampai bilas gitu. Walaupun nunggunya itu agak lama ya sampai 1 jam gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa nyuci baju, masih bisa nyetok air di ember-ember yang besar.
Jadi doain ya teman-teman supaya aku dan suami itu bisa sesegera mungkin beli toren atau tangki air yang baru. Kami tuh udah usaha coba untuk tanya ke yang punya rumah kontrakan ini bahwa tangkinya itu rusak gitu ya. Udah lama banget memang. Udah memang harus minta diganti dan itu tuh responnya itu bilang iya nanti coba diusahakan tapi kalau misalnya nggak dibeli-beli juga ya terpaksa kami yang beli sendiri, dan itu tuh ya memang untuk kami gitu ya, karena kan, uang kami sendiri yang membeli, toren atau tangki airnya. Oke lanjut, di sini aku mau telungkupin piring-piring yang sudah aku cuci kemarin sore. Jadi ini tuh pas piring yang pagi harinya aku biarkan aja lah ya, karena airnya belum tiris. Lanjut lagi aku mau bersih-bersih yang ada di bagian kompor, sink ini dan juga dindingnya atau meja yang ada di kompor. Karena memang kelihatan sangat-sangat berminyak. Jadi ya seperti biasa, kalau setelah masak itu aku wajib banget buat cuci atau bilas kompor ini. Itu tuh kadang 2 kali pakai sabun cuci piring sekali, baru pakai, spons yang bersih gitu yang udah nggak ada sabunnya. Jadi, dapurnya itu tetap bersih ya, karena aku tuh nggak ada pembersih yang seperti, apa tuh merek apa tuh ya, Celing atau apa gitu ya. Itu tuh aku belum punya karena memang aku tuh kayak nggak kepikiran aja buat ke situ. Karena menurut aku kalau untuk sabun cuci piring itu tuh udah bisa bersih, apalagi kalau sikat-sikat kamar mandi, walaupun aku tuh ada stok Wipol, tapi tetap aku pakai sabun cuci piring karena menurut aku lebih bersih dan tidak merusak kadar dari lantai kamar mandinya. Karena takut gitu kayak cacing yang ada di lantai kamar mandi itu bakalan keluar kalau kita pakai Wipol gitu ya. Karena Wipol itu terlalu keras atau gimana gitu ya, bisa membasmi segalanya lah mungkin ya. Jadi aku, rada takut aja walaupun aku memang kalau untuk di kamar mandi itu tuh pakai sendal gitu ya. Oke, udah selesai aku bersih-bersih di bagian dapur. Di sini aku bersih-bersih di bagian ruang TV ini. Ini tuh seperti biasa kalau untuk tempat tidur tilam yang kecil ini itu wajib banget untuk aku angkat biar supaya pasir-pasirnya itu pada turun. Karena kalau misalnya nggak diangkat itu bakalan menumpuk terus-menerus untuk si pasirnya ya. Dan di sini untuk alasan spraynya seperti biasa paling aku kebut-kebut pakai kemoceng aja. Untuk kemoceng ini tuh bersih ya. Jadi kalau misalnya udah dikebutin pakai kemoceng untuk alasnya itu, tempat tidurnya itu tuh kayak enak aja, kayak nggak lengket gitu pasirnya. Dan ini Dek Hubu itu tuh nggak bangun-bangun, udah jam 8. Jadi aku gendong aja, angkatin keluar karena aku mau bersihkan di bagian ruang kamar ini. Jadi aku angkat Dek Hubu pindahkan ke ruang TV. Di sini seperti biasa aku tuh buka-bukain dulu untuk jendela karena membuat sirkulasi udara yang ada di rumah itu menjadi sehat itu lebih baik ya. Dengan cara ya kita buka jendela setiap pagi dan kita tutup di siang atau di sore harinya ya. Kalau aku itu kan pakai AC ya, jadi wajib banget untuk buka jendela biar supaya udaranya itu berganti. Oke, di sini untuk spray aku belum ganti. Mungkin di video besoknya ya, insya Allah aku tuh bakal ganti spray. Karena menurut aku kayak udah kurang nyaman aja untuk dipakai atau ditidurin untuk spraynya ini. Di sini aku kebut-kebut seperti biasa pakai sapu lidi. Aku tuh pengen beli vakum lagi, cuman kayak mikir aja gitu berulang kali, apakah memang alat itu tetap bisa aku gunakan, atau apakah itu hanya kebutuhan yang sesaat gitu. Karena kemarin aku beli vakum itu tuh rusak dan sayang banget, menurut aku tuh kayak mubazir aja gitu ya kan.
Dan di sini aku, sempat berpikir berulang kali, apakah memang aku harus beli, vacuum cleaner yang, merek bagus sekalian, jadi bisa awet dan itu tuh banyak dapatnya, bisa untuk mobil, bisa juga untuk, sofa, untuk tempat tidur, bisa juga untuk, lantai gitu. Aku pengen beli yang bagus sekalian gitu. Entah itu aku mau arisan, kadang sempat aku terpikir seperti itu. Apakah arisan berikutnya aku tuh, beli vacuum cleaner yang model arisan gitu. Kan ada sih yang merek Nozen ya, arisan dari Vienta itu tuh bagus vakumnya. Cuman aku tuh masih mikir gitu dan ini tuh masih mau dibicarakan dulu dengan suami aku. Mana tahu, bisa gitu ya dapat solusinya gitu dari suami, karena apapun itu misalnya segala kebutuhan yang ada di rumah, aku tuh selalu sharing sama suami. Baik itu aku mau belanja barang juga aku tuh tetap sharing gitu, walaupun kadang itu tuh pakai uang aku juga, ya tetap juga yang namanya kita punya suami ya, kita harus sharing dulu apakah barang itu memang benar-benar kita butuhkan. Ya, itu cara simpel aku ya, cara sederhana aku untuk tetap bisa hidup yang simpel dan minimalis di rumah kontrakan ini. Karena ya gitu, kalau misalnya nggak aku yang mulai, ya suami aku tuh ya kayak, ikut-ikut aja gitu. Kalau misalnya, suami aku tuh tipikal yang, gaya hidupnya itu kayak, lebih besar gitu ya dibandingkan aku. Kalau aku tuh, simpel-simpel aja gitu teman-teman, baik itu dari makanan, dari pakaian gitu ya. Karena memang aku udah terbiasa dari kecil tuh hidup yang sederhana. Dan kalau suami aku tuh dari pakaian aja dia tuh, milih gitu yang bagus, yang mahal sekalian gitu. Tapi ya sama aja menurut aku karena toh kayak sepatu, kayak baju yang udah dibeli mahal-mahal tuh sebentar aja rusak dan itu tuh juga, sempat pernah juga hilang gitu kan. Jadi sayang banget menurut aku ya. Karena kan suami aku tuh pakai baju tuh yang untuk dipakai kerja setiap hari. Jadi kalau kerja itu ya memang harus rapi ya, namanya juga, suami aku nih kan, tokenya gitu ya, ngatur anggota kerja, nanti jumpain pelanggan gitu, ke rumah-rumahnya pelanggan. Misalnya ada yang mau bikin kanopi atau teralis atau, yang lain-lain lah ya, bagian-bagian, besi gitu. Jadi ya harus rapi, makanya pakaian suami itu kadang harus digosok. Cuman aku kayak rada nggak sempet gitu buat setrikanya. Oke lanjut ke videonya. Aku udah selesai bersihkan di bagian, kamar, udah disapu juga untuk lantainya, udah dirapikan tempat tidurnya, dan aku udah bersihkan di bagian ruang tamu, udah angkatin pakaian yang sudah kering yang kemarin aku sangkutin di jendela, udah rapikan juga di bagian sofa. Di sini aku mau, kupasin buah naga sama buah pir sama buah apel. Dan ini aku kasih ke Bang Hamam sama Bang Hubu, dan ternyata mereka tuh memang tipikal yang susah banget makan gitu langsung, paling makan habis cuman satu buah aja atau 2 buah gitu dari potongan buah yang aku buat. Alhasil sisanya itu aku blender biar supaya bisa diminum langsung sama mereka. Kalau di blender itu lebih halus ya, jadi tinggal glegek-glegek gitu, tinggal minum. Insya Allah anak-anak tuh bakalan suka. Dan ini dia jus apel yang sudah aku blender ya. Ini tinggal diminum aja. Ini Bang Hubu sama Bang Hamam itu suka. Dan selanjutnya aku mau blender si buah naga. Di sini aku tambahin sedikit susu kental manis ya. Cuman sedikit aja. Untuk pemanisnya itu sebenarnya aku pakai gula. Ini tuh buah naga, Bang Hamam sama Dewubu tuh minta dibikin, pakai tempat es krim gitu. Padahal kalau aku sih sukanya langsung diminum gitu ya, kayak enak gitu, seger dan manisnya itu enak karena buah naganya itu memang aku peram sampai semingguan dulu, baru aku kupas. Jadi udah lembek memang sih. Ini memang enaknya untuk di jus. Ini dia hasilnya, aku suka banget. Ini tuh hasilnya manisnya enak, tidak enek gitu, tidak enek ya. Karena memang ada yang bikin jus buah naga tuh kalau aku beli, itu kayak, nggak enak gitu untuk rasanya ya.
Di sini tuh tusuk, es krimnya cuma 3 karena udah habis, jadi nggak apa-apa lah ya nanti pakai sendok sisanya. Oke, ini udah aku kasih sama anak-anak sisanya untuk jus buahnya. Sampai sini dulu ya teman-teman video aku. Assalamualaikum, see you, bye-bye.